Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Dahulu ada kabar kalau sejatinya movie kedua My Hero Academia, yakni Heroes Rising, alur ceritanya sebenarnya diperuntukkan untuk akhir dari cerita My Hero Academia. Namun kemudian dialihkan ke dalam bentuk movie dan disesuaikan dengan perkembangan cerita. Nah, berhubung sekarang sudah ada dua movie lain, yakni World Heroes Mission dan You Are Next, ini kemudian menghasilkan pertanyaan, apakah kedua movie ini juga adalah skenario untuk masa depan My Hero Academia ke depannya? So, di konten kali ini akan kita bahas teori hubungan movie dan kemungkinan sequel My Hero Academia. Dan mari kita mulai. Sekedar memperjelas, jadi kisah di movie kedua atau Heroes Rising sekali lagi diperuntukkan untuk akhir kisah manga My Hero Academia. Namun skenario tersebut kemudian berubah dan diadaptasi ke plot movie. Akan tetapi beberapa persamaan plot cerita movie kedua dan tamatnya My Hero Academia masih dapat kita temukan. Seperti bagaimana Deku dan Bakugo sama-sama mengalahkan Nine yang punya sebagian kurik All For One, terus Mezo yang melawan Chimera yang seorang mutan, ditambah Soto yang berusaha memadamkan kebakaran yang disebabkan oleh ledakan yang Chimera buat. Dan masih banyak hal-hal identik lain yang kalau kita tinjau lagi, rupanya plot cerita Heroes Rising memang terjadi juga di akhir kisah My Hero Academia. Untuk lebih jelasnya, kalian coba nonton sendiri. Lantas, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah plot movie World Heroes Mission dan You Are Next sebenarnya adalah spoiler untuk masa depan My Hero Academia? Pertanyaan ini berasal dari kasus di movie kedua, dan sekarang kita coba susun teorinya. Pertama-tama, plot cerita movie ketiga adalah kisah di mana Deku dan seluruh pahlawan dunia dikerahkan untuk mencegah teror dari bom trigger, yang mana bom trigger ini dibuat oleh Humorize guna mengaktifkan secara paksa kurik banyak orang dan membuat kekuatannya tak terkendali. Hingga akhirnya otak dari Humorize yakni Flektorn berhasil dikalahkan dan bom trigger berhasil digagalkan. Kemudian di plot movie keempat, mengisahkan Deku dan kawan-kawannya yang menghadapi tiruan All Might atau dikenal juga sebagai Dark Might, yang mana villain yang satu ini berasal dari geng kriminal Italia. Inti plotnya adalah bagaimana si Dark Might ini berusaha mengambil mantel All Might yang dia kagumi, namun dengan tindakan kriminal, sehingga akhirnya dia berhasil ditaklukkan oleh Deku, Soto, dan Bakugo. Sekarang kita coba buat simulasi berdasarkan kondisi terakhir My Hero Academia dan plot dari movie 3 dan 4. Kondisi terakhir universe My Hero Academia menunjukkan bahwa dunia kini semakin damai dengan minimnya aktivitas kejahatan. Akan tetapi di saat yang sama, pada era ini kurik manusia semakin kuat dan tak terkendali oleh karena singularitas kurik. Singularitas kurik terjadi ketika manusia super terus bereproduksi sehingga terjadi pencampuran kurik dan menghasilkan varian kurik baru yang lebih kuat. Fenomena ini sesuai dengan teori kiamat kurik yang dibuat oleh Kyudegaraki dan dijadikan pedoman oleh Humorize untuk menciptakan dunia tanpa manusia super. Dengan demikian, terwujudnya kiamat kurik ditambah mungkin adanya gembong penjahat yang memiliki motivasi yang sama dengan Humorize, yakni menciptakan dunia tanpa manusia super, maka ini bisa terjadi di masa depan My Hero Academia, yang mana seluruh pahlawan di seluruh dunia berusaha menghadapi masyarakat manusia super yang tidak bisa mengendalikan kekuatannya sendiri, dan penjahat yang muncul membuat gebrakan baru di mana dunia tanpa manusia super bisa terwujud. Ini cukup sesuai dengan apa yang menjadi plot di movie ketiga, apabila My Hero Academia nantinya benar-benar memiliki sequel di masa depan. Dan di akhir kisah My Hero Academia juga ditunjukkan bahwa All Might berencana untuk keluar negeri dengan tujuan yang tidak diketahui. Pada era ini juga, selain terjadi singularitas kurik, dunia juga menghadapi kemajuan teknologi yang dikatakan setara dengan kekuatan kurik. Revolusi teknologi ini terjadi oleh karena All For One yang sudah musnah dan dunia yang semakin damai. Nah, jika kita kaitkan dengan plot movie keempat, tidak menutup kemungkinan bahwa masa depan yang Deku dan kawannya akan hadapi nanti adalah penjahat yang justru tidak hanya menggunakan kurik, namun juga menggunakan teknologi super canggih. Dan jika kita mempertanyakan lagi apa tujuan All Might pergi ke luar negeri dan meninggalkan kostum pahlawan baru ke Deku, juga tidak akan menutup kemungkinan bahwa musuh yang akan dihadapi nantinya bisa setara dengan All Might atau justru All Might sendirilah musuhnya. Sepertinya agak ngawur ya teori ini, tapi coba kita cross-check kembali. All Might pergi ke luar negeri tanpa alasan dan meninggalkan kostum sebagai senjata bagi Deku. Kita tak tahu apa yang direncanakan Bang Hori sekarang untuk My Hero Academia. Berhubung ada kabar yang mengatakan bahwa ada manga baru yang sedang digarap oleh Bang Hori. Tidak jelas apakah itu berupa sequel atau tidak. Namun jika kalian ingat, kisah Vigilante dijanjikan akan berlanjut. Dan di chapter 430, kalimat "The End" diremas dan dihancurkan oleh All Might seakan memberi pesan bahwa kisah ini belum berakhir.
Jadi, jika kalian nangkap, plot movie keempat dan kepergian All Might ke luar negeri menjurus pada kemungkinan yang saling terhubung. Lantas, apakah All Might nanti bakal dieksploitasi? Atau nanti ada ancaman villain yang kekuatannya lebih besar daripada All Might? Kembali ke teori, kesimpulan dari teori ini adalah movie 3 dan 4 adalah clue untuk plot cerita lanjutan atau sequel dari My Hero Academia. Perjalanan Deku kemungkinan tidak selesai hanya setelah dia menjadi guru, namun akan berlanjut dengan masalah baru, ancaman yang lebih rumit, dan plot yang lebih berat dari sebelumnya. Dan tahukah kalian, selama My Hero Academia berlangsung, sejatinya yang diceritakan adalah flashback yang Deku dari masa depan sedang ceritakan ke kita semua. Jika kemudian ada sequel, maka kisah Deku yang akan kita lihat nanti bukan lagi kisah flashback dari Deku, melainkan kisah masa depan yang Deku tidak tahu akan berakhir seperti apa. Tapi bagaimana menurut kalian? Itulah pembahasan kita pada kali ini dan see you next time.